Kembali lagi masih di 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda di Talkshow spesial, tentunya bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dan juga Radio Kardopa 99,4 FM. Hari ini topik kita tentang capaian penurunan stunting Provinsi Sumatera Utara. Di studio kita sudah kedatangan dua narasumber. Ini ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak dan KB Provinsi Sumatera Utara ya. Ada Bapak Andi Ilham Lubis. Selamat pagi Pak. Pagi, Bu. Sehat ya Pak ya? Aman ya Pak? Alhamdulillah, aman. Aman ya. Kemudian ditemani sama Ibu Nurjani Rashid, ini Ketua Satgas Stunting BKKBN Sumatera Utara. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Semoga kita semuanya sehat dan aman-aman ya. Amin. Amin. Stunting juga menurun nih kayaknya ya. Ya. Tapi sebelum kita lanjut obrolan kita tentang stunting, mungkin Bapak atau Ibu bisa jelaskan kembali ke pendengar kita juga kan sebenarnya stunting ini apa, dan pemerintah sepertinya lagi giat-giatnya untuk menanggulangi stunting ini sendiri ya Bu ya. Ini kelihatan dari progres ada penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu tentang stunting itu sebenarnya apa sih? Baik. Sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin saya nggak memperkenalkan diri lagi ya, sudah diperkenalkan tadi. Boleh kalau mau kenalan lagi Bu, nggak apa-apa. Sebutin lagi namanya gitu kan. Baik Ibu, saya lanjut aja Ibu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kan program PPS namanya gitu ya, percepatan penurunan stunting di Indonesia, terkhusus Provinsi Sumatera Utara kan itu memang programnya ini ya dari Presiden sendiri, gitu ya, Bapak Presiden Jokowi. Kemudian kalau bicara dalam konteks Sumatera Utara, memang sangat ini ya, kalau kita melihat dari data dari hasil survei SSGI yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi di tahun 2021 itu kan capaian ataupun angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara itu adalah 25,8%. Kemudian dengan berbagai upaya-upaya yang begitu signifikan, begitu masif dengan melibatkan lintas sektor terkait dengan kerja-kerja PPS tadi, percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Utara, maka di tahun 2022, alhamdulillah ketika dilakukan kembali survei SSGI tersebut, jadi survei SSGI ini adalah semacam survei status gizi Indonesia gitu ya, khusus untuk balita gitu, yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan seperti saya sebutkan tadi. Jadi di tahun 2022 menurun drastis, yaitu menjadi 21,1%. Gitu. Jadi kalau kita lihat secara prosentasenya berarti ada sekitar 4,7% penurunannya ya. Iya, yang dan itu tentunya bukanlah langkah yang mudah ya, yang pasti yang harus ditempuh oleh berbagai lintas sektor, terutama juga BKKBN sebagai pengampunya gitu ya. Kemudian bicara tentang stunting sendiri kan ini ya, stunting itu kan suatu kondisi gitu di mana anak gitu ya, kekurangan gizi gitu ya. Ya kalau dulu kita sering bilang gizi buruk, gizi buruk gitu okay, ya. Tapi itu kalau menurut Badan Kesehatan Dunia sendiri itu bahwa atau WHO bahwa adalah sebuah kondisi di mana tumbuh kembang anak yang ini ya, yang tidak optimal, bisa saja disebabkan dengan kekurangan gizi kronis mungkin dari masa dalam kandungan dan sebagainya, bahkan mulai dari ibunya hamil gitu ya, sehingga yang menyebabkan tidak optimalnya tumbuh kembangnya gitu, terhambat gitu ya Bu? Terhambat, baik dari segi fisik maupun non fisiknya. Kalau dari fisik memang dapat terlihat dengan kasat mata, yaitu tinggi badannya itu tidak sesuai dengan standar rata-rata dari tinggi anak di usianya gitu. Kemudian juga terkait dengan perkembangan otaknya itu mungkin terjadi banyak hambatan atau kekurangan baik dari segi psikomotoriknya maupun dari segi hal-hal lainnya gitu ya. Bisa dibilang IQ-nya rendah. IQ-nya rendah. Kemudian daya pikirnya tentu ini ya dari sangat menurun dan juga sangat rentan dengan berbagai penyakit kronis gitu ya. Apalagi seperti zaman sekarang itu berbagai virus sudah ada banyak gitu ya. Bu, virus-virus. Iya, mungkin beda dengan di zaman Pak Andi dulu ya Pak ya. Pada kuat-kuat ya Bu zaman dulu. Jadi itu juga itu terkait dengan stunting ya kurangnya. Kalau kita lihat seperti di tahun 2023 ini, kalau menurut Bapak atau Ibu, gimana tingkat stunting di Sumatera Utara? Di tahun 2003, boleh Bapak atau Ibu? Baik, mungkin bisa lebih dekat Pak.
saya menambahi, perlu diingat tadi seperti yang disampaikan Bu Jani, stunting itu adalah gizi kronis akibat kurang asupan gizi ya Pak? Asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia bukan sesaat, tapi merupakan proses. Ya, proses terjadinya yang mengakibatkan adanya gangguan pada tumbuh kembang si anak. Nah, tentu penanganannya nggak bisa instan. Ya, ada prosesnya Pak ya? Iya, jadi memperbaiki tumbuh kembang itu tentu membutuhkan waktu. Seperti itu Bu ya. Nah, alhamdulillah sejak diterbitkannya Perpres ya nomor 72 tahun 2021, maka kalau di tingkat nasional itu kan Wapres menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting. Nah, di Sumatera Utara dalam hal ini kalau di level provinsi itu wakil gubernur langsung yang memimpin. Pak Ijek ya? Pak Musa ya, Pak Ijek. Nah, kalau di kabupaten kota demikian juga wakil wali kota ataupun wakil bupati. Nah, dengan adanya sistem yang terstruktur ini, maka penanganan itu menjadi lebih terarah. Iya, lebih teratur, lebih terarah gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat hari demi hari, memang program ini sudah cukup intervensinya cukup bagus, kemudian bisa terukur. Kalau kita lihat ya memang sudah mulai ada penurunan yang signifikan juga. Bisa dibilang mulai membaik ya Pak ya? ya. Karena tadi seperti disampaikan di awal, dengan diawalin pendataan kita tahu siapa sih sasarannya ini gitu. Benar. Dengan tahu sasaran kita bisa melakukan intervensi by name by address tadi. Bisa langsung terjun ke lokasi, ke lapangan lah bisa dibilang ya Pak ya. ya. Seperti itu. Jadi bisa langsung tepat sasaran seperti Mbak bilang tadi, secara teratur jadinya ya. Bisa terkondisikan dengan baik gitu. Betul, ya. Karena di manage secara baik tadi. Benar. Jadi semakin hari semakin baguslah penanganan stunting ini di Sumatera Utara ya Pak ya. Ya, insya Allah seperti itu. Bisa tercapai target WHO berapa nih Pak? Kalau targetnya nasional 2024 14%, Bu. 14%. Ya, hari 2022 kita 21,1. Jadi memang masih ada PR kita. Mudah-mudahan tahun 2023 ini kita bisa terkejar ya Pak? Di 17 ke 18. Ya, dan tahun 2024 bisa kita 14. bisa capai seperti target nasional. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang stunting, ini ke Ibu Nurjani nih, lebih paham mungkin kayaknya Bu ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan stunting ini? Ini bisa disebabkan dari ibunya sendiri atau gimana? Dari masa proses kehamilan atau sebelum menikah atau gimana? Ya, benar Ibu. Memang kalau yang menyebabkan stunting sendiri gitu kan, memang ada beberapa hal sih ya. Kalau secara secara penapisannya gitu, sebenarnya ada 6 faktor yang menyebabkan terjadinya stunting gitu ya. Yang pertama itu disebabkan misalnya kan jamban yang tidak layak gitu. Jamban tidak layak, sanitasinya lah gitu ya. Kemudian juga jamban yang tidak layak, kemudian juga sanitasinya yang kurang bersih. Kemudian juga ada yang namanya kalau di BKKBN itu 4T. 4 terlalu. 4. Jadi menikah terlalu dini gitu ya, terlalu muda. Kemudian melahirkan terlalu cepat lah, terlalu muda juga. Muda juga sih benar. Kemudian melahirkan terlalu dekat, dan kemudian jaraknya ya terlalu dekat. Jarak kelahirannya yang terlalu dekat. Kemudian juga melahirkan terlalu tua gitu. Terlalu muda nggak bisa, terlalu tua juga nggak bisa ya. Itu kayak 30-40 tahun ke atas udah rawan nih sebenarnya ya Bu ya. Rawan. 35 ke atas sudah risti ya Pak ya. Risti. Gitu. Nah, ini bisa menyebabkan anak stunting tadi berarti. Iya. Dari ini berarti sejak hamil ini bisa kita lihat anak ini stunting atau tidak? Belum. Kalau anaknya belum, tapi pemicunya yang ya. Misalnya ini makanya kenapa gitu ya, ibu dari masa kehamilannya itu dia butuh misalnya kan seperti harus ke puskesmas itu sebanyak 4 kali. Ada istilahnya itu kunjungan bumil keempat istilahnya. Jadi selama 9 bulan si ibu hamil tadi itu wajib
ke puskesmas gitu ya, atau ke posyandu terdekat lah gitu, untuk memeriksakan kehamilannya, baik itu di trimester pertama, yaitu di 3 bulan pertama kehamilannya, kemudian trimester kedua 6 bulan kehamilannya, dan 2 kali di trimester ketiga gitu. Oke. Jelang kelahiran ya. Iya. Jadi ini adalah untuk melihat ini ya, untuk memantau tumbuh kembang bayi, perkembangan janin sendiri, kemudian juga bagaimana nanti dari nakesnya yang ada di puskesmas misalnya, itu bisa mengambil berbagai tindakan, misalnya ini ya, memberi makanan-makanan bergizi gitu ya, yang bekerjasama dengan nanti ada pemberian PMT dan sebagainya. Maaf, bukan PMT, misalkan tablet tambah darahnya dan sebagainya. Oke. Jadi juga si ibu diharapkan bisa makan makanan bergizi, menjaga kebersihannya. Kemudian nanti diharapkan juga dapat memberi ASI eksklusif selama 6 bulan kepada anaknya, memberikan makanan bergizi gitu kepada si bayi dan sebagainya nanti. Oke. Jadi semenjak hamil nih sebenarnya harus dijaga ya, kehamilan si ibu harus kontrol tadi ya ibu ya. Asupan makanan bergizi juga harus cukup. Jadi kalau boleh saya menambahkan, silakan, Pak. Sebenarnya bukan hanya sejak hamil, tapi dari hulunya dulu. Oke. Jadi remaja putri itu juga harus sudah memperhatikan sejak dini nih Pak ya. Ya, misalnya sebelum dia menikah diperiksa apakah dia anemia atau tidak. Karena dia yang akan proses hamil itu diawalin dari calon ibunya tadi. Calon ibu yang sehat ini akan melahirkan anak yang sehat. Bener. Jadi kalau sudah hamil, ini sebenarnya tidak pun terlambat, tapi kurang ke hulu lagi dia. Jadi kalau remaja putri kita tuh, program-program untuk remaja putri sekarang sangat aktif dilakukan. Itu tadi pemberian tablet FE. Supaya apa? Tadi remaja putri kita tidak anemi, sehingga pada saat dia nanti menikah, dia memang sebagai calon ibu yang siap untuk hamil seperti itu. Harus benar-benar sehat ya. Betul. Apalagi juga kalau remaja putri kan sekarang ada disarankan untuk vaksin ya Bu. Menghindari kanker serviks atau sejenisnya lah gitu kan. Banyak nih masalah perempuan Pak. Ya itu juga harus diperhatikan juga ya, seperti Mbak bilang tadi dari hulunya. Benar. Udah harus sejak dini diperhatikan kesehatan si ibunya ini. Izin Ibu, bahkan sekarang Pak Andi ya, saya tambahkan Pak Andi, BKKBN itu sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi kita sudah ada satu aplikasi namanya LCMIL. Seperti yang disampaikan Pak Andi tadi. Jadi LCMIL ini suatu aplikasi elektronik, itu siap nikah siap hamil gitu ya. Di mana pasangan yang ingin menikah itu sejak 3 bulan sebelum menikah itu wajib mendaftarkan diri dulu gitu. Jadi ada nanti TPK atau tim pendamping keluarga kita itu yang akan membantu menginput data mereka ke aplikasi LCMIL. Kemudian kalau ternyata mereka ketika diukur lingkar lengan dan sebagainya itu ternyata butuh tindakan selanjutnya gitu kepada si ibu tadi. Si calon ibu tadi ya, calon pengantin tadi, jadi diberikan itu berbagai ini ya, nanti asupan makanan bergizinya dan sebagainya gitu untuk persiapan menikah 3 bulan ke depan gitu. Jadi betul seperti Pak Ani bilang bahwa memang sekarang sudah dimulai jauh hari gitu dari hulu lah gitu ya, menuju hilir. Biar tidak ada kata terlambat ya Pak. Betul. Karena kan suka biasalah terlambat datangnya belakangan ini kalau udah kayak gini urusannya tapi telat gitu ya. Tapi kalau mungkin ciri-ciri yang bisa lebih diperjelas lagi terkait stunting nih gimana ini Bu? Anak-anak yang stunting, ciri-ciri yang bisa diperjelas lagi dah dari Ibu nih atau Bapak. Mungkin saya menambahin. Kalau anak stunting itu dia tidak bisa dilihat secara visual, tapi harus diukur. Jadi alat ukur yang dipakai selama ini namanya antropometri, mengukur tinggi badan berdasarkan umur. Ya, jadi kita ada standarnya dan alat itu juga sudah distandarisasi secara nasional, sehingga tidak ada perbedaan cara mengukur, jenis alat ukurnya, dan itu disediakan oleh pemerintah. Ya, di mana di setiap posyandu diharapkan memiliki alat ukur yang demikian, karena kan pengukuran anak-anak ini kan di posyandu lebih banyaknya. Kalau di Fasiankes ya fasilitasnya pasti sudah jauh lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi seperti Bapak bilang tadi tidak bisa dilihat secara visual aja. Jadi mentang-mentang orangnya kecil pendek stunting nih enggak gitu ya Pak. Jadi ada hal nggak usah ketawa. Ada hal terkadang yang kita sering ya mungkin jadi joke ya. Bener Pak. Pendek itu tidak selamanya stunting. Setuju Pak. Iya. Kalau stunting udah pasti pendek.
Gimana sih, Pak? Enggak. Maksud saya begini, banyak ada dari hereditas, faktor keturunan. Memang dia pendek, tapi cerdas. Nah, Stunting ini bisa diintervensi tingginya. oke. Kalau kita bicara tentang pendek, tumbuh kembang itu masih bisa sampai belasan tahun. Tetapi kalau perkembangan otak itu hanya 3 tahun pertama itu yang dibilang sebagai Golden egg itu golden egg itu, itulah pertumbuhan otak 80%. Oke. Setelah 80%, apakah nggak tumbuh lagi? Tumbuh, tapi sudah melambat. Prosesnya lambat tuh. Nah, setelah balita, pertumbuhan otak itu sudah sempurna. Ini yang mau dihindarkan. Sebenarnya kalau kita bicara stunting, apalagi dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045, di mana anak bangsa ini harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Bukan masalah pendeknya, tapi bagaimana otak-otak yang cerdas itulah yang menjadi pesaing tadi. Ya. Benar. Pak Habibie pendek, tapi Oh, diakuin dunia ya jago, kan? Pak. Berarti dia Bukan stunting berarti. seperti itu. Oke, baik pendengar Kardopa, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita untuk pagi hari ini. Pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi talk show spesial kita untuk hari ini. Tentunya bekerja sama dengan Dinas Kominfo Sumatera Utara dan juga Radio Kardopa 99,4 FM. Jangan lupa Anda bisa saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM, atau juga live streaming Anda bisa dengarkan di luar kota bahkan di luar negeri. Tinggal klik aja www.kardopafm.co.id. Kita masih ngebahas tentang capaian penurunan stunting Provinsi Sumatera Utara. Ini hasil kerja keras bersama ya Bu ya. Benar. Dari pemerintah pusat ke bawah akhirnya bisa mudah-mudahan tercapai seperti Bapak bilang tadi 2024 ya Pak. 14% tadi ya. Insya Allah. Harus semangat Pak. Ya, semangat kita Bu. Makanya hadir di sini kita. Oke, sekaligus juga memberikan pengertian, pemahaman edukasi tentang stunting itu sendiri. Tapi ini kita ngomong ke BKKBN. Ini kan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Nah, apa saja yang sudah dari pemerintah pusat ya? Ini apa saja yang sudah dilakukan terutama terhadap penurunan stunting ini? Yang langsung terjun ke lapangan atau langsung ke masyarakatnya gitu? Apa saja yang sudah dilakukan? Baik, Ibu. Jadi terkait dengan percepatan penurunan stunting ini, tentunya panduan kita itu adalah Perpres, ya, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Ranpasti gitu ya, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia gitu. Kemudian dalam kaitannya dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat gitu ya, ini mungkin kalau dalam konteks konvergensi itu baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah di level provinsi, kabupaten, kota, kecamatan bahkan desa, tentu itu banyak sekali gitu ya. Kemudian dalam konteks 8 aksi konvergensi itu kan ada beberapa hal yang dalam kaitannya dengan kita bekerja mengeroyok bersama gitu ya. Keroyokan ya. Iya, keroyokan. Yang pertama seperti misalnya kalau dalam 8 aksi konvergensi itu ada terkait misalnya dilakukan dulu semacam analisis situasi gitu ya. Jadi seperti apa istilahnya ya, kalau bahasa Inggrisnya itu kayak technical assistant needs gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira melihat dulu ini maksudnya mengidentifikasi masalah gitu, akar masalah di mana dan kira-kira apa solusi yang bisa diberikan, apa tindakan yang diberikan dan sebagainya gitu ya. Terkait dengan percepatan penurunan stunting. Kemudian juga ada Pak yang kedua itu misalnya seperti melakukan rencana kegiatan. Jadi seperti yang Pak Andi sampaikan tadi, itu kita memang ada pertemuan-pertemuan TPPS yang diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur gitu ya. Di mana di pertemuan TPPS tersebut, jadi TPPS ini adalah tim percepatan penurunan stunting Provinsi Sumatera Utara, itu kalau di level provinsi ya Ibu. Jadi di pertemuan TPPS tersebut gitu kan. Jadi selain membahas
tentang misalnya kira-kira apa yang sudah dilakukan gitu ya, kemudian apa yang sedang dilakukan di berbagai Sedang kabupaten kota berjalan misalnya, gitu. apa yang sedang berjalan, kemudian apa rencana yang akan datang minimal 3 bulan ke depan. Yes, gitu. Kemudian di pertemuan selanjutnya tentu nanti rencana kegiatan yang telah disusun di 3 bulan yang lalu itu bersama tim TPPS tadi yang terdiri dari lintas sektor, itu kemudian dibahas kembali kira-kira mana yang sudah tercapai, kalau yang belum apa kendalanya gitu ya, kemudian apa solusi agar itu bisa tercapai gitu dan sebagainya. Kemudian juga adanya semacam rembuk stunting gitu. Jadi dilakukan semacam dipaparkan, ada semacam dialog lah di situ juga ya. Kayak lokakarya gitu. Yang saat ini sedang ini ya Pak ya. Ini sedang berjalan gitu ya, sedang musimnya. Ini baru-baru ini minggu lalu kalau nggak salah di Toba sama Dairi ya Pak ya. Toba dan Dairi. Kemudian juga selain rembuk stunting, juga ini upaya-upaya dilakukan adalah adanya semacam regulasi ataupun kebijakan dari baik itu di level provinsi maupun di level kabupaten kota gitu, dari bupati atau wali kotanya terkait apa peran desa. Kemudian ini kan kalau terkait peran desa sendiri ini salah satu cerita baiknya itu adalah di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di mana di Kabupaten Labuhan Batu di Kabupaten Labura gitu ya. Labuhan Utara. Labuhan Batu. Iya. Senadisika Labura. Jadi itu kan memang terjadi penurunan yang sangat signifikan di tahun 2022 gitu ya. Jadi dari tahun 2021 itu 30,9% prevalensi stuntingnya, menurun di tahun 2022 itu 7,3%. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan sih. Lebih kurang itu 23,6%. Kemudian banyak upaya yang dilakukan itu yang tidak menafikan nilai-nilai apa namanya itu kearifan lokal gitu, atau nilai-nilai budaya yang ada di sana gitu. Jadi terkait juga di Labura ini ya, terkait dengan praktik-praktik baik di sana, termasuk ini pemanfaatan APBDes. Jadi berbagai anggaran yang ada di desa, baik itu dana desa maupun alokasi dana desa, atau bisa saja PAD yang ada di sana gitu ya. Jadi itu di tahun 2022 itu telah dianggarkan ya APBDes untuk program untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Labura itu sebanyak 11 miliar 470 juta sekian. Gitu. Kemudian untuk 82 desa yang ada di Kabupaten Labura. Jadi dengan hitungan satu desa untuk penanganan PPS ini itu mencapai rata-rata 139 juta. Jadi untuk berbagai ini ya untuk apa? Berarti sebenarnya kalau ngomongin budget sangat cukup atau gimana ini Pak penanganan stunting saat ini di Sumut? Terkait budget. Iya. Memang kalau ditanya cukup, kayaknya nggak pernah cukup ya. Cukup nggak cukup lah Pak gitu. Dicukup-cukupin gitu ya Pak. Tapi intinya kita memang harus bijak ya dalam menggunakan. Selain memang APBDes tadi, sebenarnya kita berharap adanya peran serta multisektor, pengusaha, ya karena ini yang kita urus anak bangsa ya. Jadi pada kesempatan ini kami juga memang mengajak nih Kardopa untuk bisa sama-sama mengayu-ayukan. Kita ada program Bapak Asuh Anak Stunting. Benar. Mungkin Ibu pernah dengar ya. Dengar, Pak. Nah itu yang kita ajak itu dunia usaha. Ya BUMN, bahkan swasta. Ya sampai kepada perorangan yang peduli terhadap anak-anak yang memang dia membutuhkan asupan. Dan sebenarnya bukan hanya anak aja Bu, ibu hamil yang kekurangan energi kronis juga harus ditangani. Karena ibu hamil yang kekurangan energi kronis akan melahirkan anak yang beresiko untuk stunting. Jadi itu dua-dua itu kita lakukan pemetaan. Jadi ibu yang pada saat tadi dia hamil, kemudian dia melakukan ANC, antenatal care, pemeriksaan kehamilan, yang tadi disampaikan Bu Jani ada 4, ya. Kita sudah bisa melihat waktu dia datang kehamilan pertama itu, ini ibu ini kekurangan energi kronis nggak ini? Bisa langsung kelihatan ya Pak. Jadi ditangkap di sana untuk dilakukan intervensi kepada ibu itu, sehingga pada saat dia melahirkan diharapkan anaknya juga melahirkan anak yang sehat. Benar. Nah seperti itu. Jadi memang perlu kerja gotong royong ini. Iya, seperti Ibu bilang tadi gotong royong nih. Kalau Ibu tanya 139 juta cukup nggak satu desa?
Ya tergantung desa dan jumlah anak yang stuntingnya, Nah, ibu yang kekurangan. benar, ya kan? Pak. Karena Kalau tidak, cuma dikit ya alhamdulillah masih bisa ini dialokasikan ke yang lain gitu. iya, karena tidak hanya diintervensi berdasarkan PMT-nya tadi. Oke. Untuk makanan, pemberian makanan tambahan tadi, tapi juga kan sanitasinya juga berpengaruh tadi. Benar tadi Bapak bilang tadi, Ya kan, seperti rumah saluran sehat air tadi. ya kan. Heeh. Nah, itu kan juga harus diintervensi karena 70% permasalahan ini bisa didapat di lingkungan, Bu. Yang tadi itu. Oke. Lingkungan yang tidak sehat tadi ya, Pak ya. Iya, termasuklah asupan gizinya dia juga akan mempengaruhi kepada anemi akan melahirkan ya, ibu yang stunting dan berbagai penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Oke. Dari hasil kerja keras nih, Bu, daerah mana yang dari pantauan itu kayaknya tingkat stuntingnya masih cukup tinggi? Daerah pelosok-pelosok mana? Karena seperti kita tadi sempat off air ngomong kalau stunting ternyata di perkotaan juga masih banyak ya, Pak ya. Kita mungkin fokusnya ke daerah, mungkin di daerah-daerah kayaknya ini yang lebih banyak karena mungkin kurang pemahaman tadi atau kurangnya seperti Bapak bilang tadi, kita sempat bahas tentang masalah teknologi tadi, aplikasi-aplikasi ya. Pasti di daerah juga masih pada bingung nih penggunaannya. Kurangnya pengetahuan sebenarnya Pak kalau di daerah ya kan Pak? Iya. Multifaktor ya. Multifaktor benar. Iya. Kalau pengetahuan tinggi juga tapi tidak diperbaiki lingkungan juga Sama aja. Pengetahuan tinggi tidak didukung dengan teknologi yang di sana juga susah. Seperti Jadi, internet atau yang lainnya gitu. Benar, Bu. Jadi kalau tadi Bu tanya Daerah mana gitu? daerah yang mengalami peningkatan prevalensi, memang kalau berdasarkan hasil surveilan gizi Indonesia tahun 2022 ada 9 yang naik, Bu. Oh, 9 Ya, naik nih. Jadi dibanding tahun 2021. Oke. Tetapi kenaikan yang tertinggi itu ada di 5 kabupaten kota. Yaitu Tapanuli Selatan 39,42 masih, Bu. Jadi masih berat tinggi. perjuangannya ke 14. Kemudian Padang Lawas ada 35,83. Nah, Mandeling Natal walaupun dia sebenarnya sudah turun dari Tapi masih sebelumnya, tetap tinggi. tapi dia masih tinggi. Oke. Ya, masih 34,28 Cukup yang tinggi dari nih, Pak. itu sebenarnya Awalnya berapa, Pak? 46. Waduh. Jadi sebenarnya dia turun, tapi masih juga Masih tetap rata-rata masih masih di 30-an tinggi. ya gitu. Masih di atas yang lainnya. Masih berat perjuangan untuk ke-14. Oke. Kemudian Pakpak Barat. Pakpak Barat 30,85. Ini juga salah satu yang mengalami penurunan sebenarnya. Tetapi masih di atas 30. Dan terakhir Tapanuli Tengah yang 30. Nah, kalau kita lihat memang kelima Penyebabnya apa ini, Pak? kabupaten Kira-kira kota mereka? yang masih tinggi ini ya mungkin salah Apa yang menjadi satunya penyebabnya? tadi ya. Mungkin yang pertama akses tadi. Oke. Kemudian juga ini kan daerah yang luas, Bu. Ya, jadi butuh adanya kebijakan yang lebih strategis dalam tadi yang disampaikan, adanya pemetaan tadi, mapping, kemudian Mapping. assessment need-nya itu bagaimana terhadap kebutuhan, karena tidak bisa permasalahan itu dianggap sama semua. Pasti beda-beda. Iya. Masing-masing daerah pasti beda nih. Yang satu mungkin tadi kita seperti yang disampaikan dari Bu Lilia tadi, masyarakat miskin perkotaan itu sebenarnya apakah fasilitas internetnya atau pengetahuannya rendah? Tidak, belum tentu juga, belum tentu kan? juga. Bisa jadi karena sanitasi yang di Karena sana. kebersihannya tadi. Nah, di kabupaten misalnya yang memang jauh dari pusat ibu kotanya, kemungkinan Fasiankesnya pula di sana yang tidak tersedia. Atau bisa lebih jauh lagi, misalnya dalam peningkatan program KB pasca persalinan. Tadi kan ada 4T disampaikan Bu Jani. Iya. Ya, terlalu muda, terlalu tua menikah, terlalu rapat, terlalu banyak. Waktu sudah melahirkan, ini nggak dapat dukungan untuk persalinannya itu supaya ber-KB gitu. Ya kan? Makanya dia jadi ini. Masih kelang berapa bulan, isi lagi nih. Terlalu dekat jaraknya gitu ya Pak itu ya. jadi satu faktor juga. Iya, benar. Jadi persalinan ber-KB, pasca persalinan ber-KB itu salah satu juga upaya untuk menurunkan stunting. KB ya Pak. Iya, jadi KB harus hadir di sana. Iya seharusnya. Biar jaraknya juga terlalu dekat sih. Betul, Bu. Si ibu mau ber-KB, rupanya
nggak tersedia gitu. Ini masalahnya. Fasilitas tadi kan. Nggak ada gitu. Nah, tentu akan berbeda tadi kita cerita dengan yang di perkotaan. Ya, masalah kondisinya. Masalah sanitasi mungkin kan. Nah, ini perlu ada penilaian terhadap permasalahan masing-masing di daerah tadi. Jadi penanganannya juga pasti beda-beda ya, Pak ya. Nah, mungkin itu yang menjadi kenapa ini dapat terjadi masih tinggi, banyak hal yang menjadi faktor. Dan ya alhamdulillah dengan semakin giatnya program-program baik dari BKKBN, kemudian adanya tadi konvergensi stunting yang harus dilaporkan setiap bulan ini, Bu. Oh, setiap bulan harus ada laporan kegiatan. Dan itu dari desa, Bu. Jadi bergerak program desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lahirlah sampai nasional. Nah, kita bisa mengukur, mereka sudah melakukan ini, mereka melakukan ini, mereka melakukan, di samping dengan program-program yang OPD teknisnya. Oke, ini kan Bapak nih sebagai ini nih Pak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak dan KB. Ada nggak program khusus atau apa yang sudah dilakukan untuk masalah penurunan stunting ini? Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak dan KB ini. KB kan salah satunya tadi Bapak bilang mendukung nih untuk program penurunan stunting gitu. Iya, jadi Bu, sebenarnya banyak program-program yang sudah dilakukan. Tapi di dalam kegiatan itu kita memang kita akuin tidak semua kabupaten kota bisa kita datangin di setiap tahunnya. Ya. Keterbatasannya cukup banyak ya, mulai dari orangnya dan sumber dananya dan sebagainya. Tapi ya dengan ada teknologi informasi bisa tersebarluaskan ya. Jadi ada program kita namanya pembinaan yang diarahkan kepada remaja. Jadi melalui program Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi anak-anak kita baik pendidikan formal maupun yang di informal seperti di SMA itu kita bentuk Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di Pusat Konseling Informasi Remaja ini ada 3, Bu. Goal yang kita harapkan. Bagaimana dia tidak kawin muda. Tidak berhubungan seks sebelum waktunya. Seks bebas ya, Pak ya. Tidak menggunakan narkoba. Ini aja kalau sudah bisa dilakukan, udah aman nih, Pak. Akan lahirlah anak-anak yang generasi berencana tadi, Bu. Makanya setelah mereka tamat, mereka kita himpun lagi di dalam namanya program genre. Nah, itu ada yang namanya duta genre ya, Pak ya. Nah, itu anak-anak yang sudah terpilih dari Pick R itu, Bu. Lahir mereka. Setelah selesai, mereka menjadi sebuah komunitas baru yang membina kepada adik-adikannya tadi. Ya, jadi seperti ketok tular ini, Bu. Nah, yang kedua, kita juga punya program pendampingan kepada keluarga. Melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Jadi kita semua sebenarnya kalau siklus hidup manusia itu sudah terurus sebenarnya, mulai dari lahir sampai lansianya pun kita lakukan pendampingan pembinaan. Sudah terurus ya, Pak ya? Sudah terurus sebenarnya. Dan ketiga, kita punya program PMT, pemberian makanan tambahan. Kepada balita kurus dan ibu hamil kekurangan energi kronis. Nah, itu tadi, Bu. Karena ini merupakan di pangkal ini. Iya, benar. Iya kan? Kita bicara tentang pencegahan di sini. Kemudian ada program meningkatkan peran mitra kerja organisasi masyarakat di kabupaten kota. Jadi kita melibatkan ini banyak, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian lintas sektor, supaya mereka juga peduli. Contoh misalnya di Posyandu. Posyandu itu milik siapa sih sebenarnya? Apakah milik kesehatan? Bukan, Bu. Itu milik masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Nah, kalau ada balita yang nggak datang ke Posyandu, tentu kita memiliki keterbatasan untuk bisa menyusul. Maka kita butuhlah tadi tokoh-tokoh tadi untuk mengayu-ayukan. Benar. Istilahnya gini, Pak, dari pemerintah udah banyak program tapi tidak ada kerjasama dengan masyarakat yang setempat, kan bingung juga kita. Masyarakat itu sangat kita harapkan. 70% keberhasilan program kita itu adanya di masyarakat. Benar, itulah
tadi kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama juga ya kan dan Pak ya? lintas sektornya. Lintas. Kemudian kita juga tadi Bu punya meningkatkan pembinaan capaian program KB pasca persalinan dan capaian metode kontrasepsi jangka panjang. Oke. Jadi masalah persalinan tadi ada metode KB-nya itu yang tradisional yang kita kenal mungkin selama ini seperti kondom. Ya. Tapi ternyata ada juga yang sering lupa gitu kan. Lupa atau males gitu Pak. Makanya perlu ada Lupa yang atau sengaja gitu. yang jangka panjang. Non MKJP ya, Oke. gitu. Metode kontrasepsi jangka panjang Jangka itu panjang. perlu diberikan khususnya kepada yang nggak disiplin ini. Supaya tanpa dia perlu ingat-ingat dia sudah tercegah di situ. Seperti itu. Atau mungkin ada buat kayak suatu aturan hukuman kalau nggak pakai kondom apa hukuman? Biar langsung terotak nih Pak, oh nggak bisa ini harus pakai. belum ada hak. Belum ya Pak? Harus ada hak kondisi yang dipertimbangkan. Oke. Karena itu lucunya gini kadang Bu. Pengetahuan kita tinggi tentang kondom. Tapi kalau udah terdesak lupa dengan ilmunya. Tingkat kesadarannya nih Pak ya. Ilmunya tinggal Bu. Jadi Iya, makanya iya. perlu MKJP tadi. MKJP tadi ya. Oke. Oke. Tadi kan ini kalau Bapak sudah menjelaskan program-programnya. Kalau dari BKKBN ada program khusus nggak terkait penurunan stunting? Ya pada dasarnya kan tetap kita di BKKBN itu bergerak sesuai dengan Arahan ya, petunjuk ya. Sesuai dengan Perpres yang nomor 72 tadi, juga arahan PASI tadi, kemudian juga dalam kaitannya dengan 8 aksi konvergensi. Kemudian juga ini menyambung yang Pak Adi sampaikan tadi, menarik tadi terkait dengan BAAS juga kan. Jadi di dalam percepatan penurunan stunting ini juga tentunya ini tidak lepas dengan nilai-nilai ataupun bekerja yang sifatnya pentahelik base gitu ya, secara pentahelik. Jadi yang di situ melibatkan pemerintah gitu ya, kemudian juga melibatkan perguruan tinggi, kemudian para pelaku usaha ataupun CSR seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, kemudian juga selain itu masyarakat gitu ya, kemudian juga media. Oke. Ini Pak Andi, ternyata kita nih pada hari ini sudah salah dengan satu. sendirinya Iya. sudah ini ya bekerja Salah secara satunya pentahelik. sudah. Di mana Kardopa bekerjasama dengan Kominfo itu telah menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan percepatan penurunan stunting. Kemudian tentunya hal-hal lain yang akan dilakukan ke depan, tentunya kita juga akan terus ini ya mengupayakan mungkin terbitnya berbagai regulasi gitu ya, yang ataupun juga peningkatan anggaran yang sifatnya adalah memihak kepada percepatan penurunan stunting ini gitu, dan agar ini terus dianggap isu prioritas gitu ya sampai kita tuntas gitu. Kemudian dalam kaitannya dengan BAAS ataupun Bapak Asuh Anak Stunting, itu juga sudah ini sekali ya saat ini. Sudah Alhamdulillah. berjalan sih ya Iya, programnya. di beberapa hal sudah berjalan. Seperti kalau di level provinsi sendiri, baru-baru ini kita juga jadi kan di BKKBN itu kan ada namanya data keluarga berisiko stunting gitu ya. Oke, Ada sekitar 1 jutaan kita ini ya, KRS namanya, keluarga berisiko stunting. Sedangkan data keluarga stunting itu ada di EPPGBM namanya, dan data itu ada di Dinas Kesehatan gitu. Oke. Jadi berbeda antara data stunting dengan data keluarga berisiko stunting gitu. Oke. Ada dua hal yang berbeda di sini gitu. Jadi terkait dengan data keluarga berisiko stunting, di BKKBN kan juga ada itu data yang namanya by name by address gitu ya, yang saat ini itu sedang dipergunakan dalam artian ini ada pelaku usaha itu yang namanya PT POS yang mencoba menyalurkan berbagai bantuannya gitu ya ke sekitar sekitar 1000-an keluarga berisiko stunting, yang 1.300-an gitu ya, yang ada di Provinsi Sumatera Utara, bahkan di hampir ini ya di 33 kabupaten kotanya gitu. Dan saat ini mereka sedang jalan. Oke, ada bantuan khusus dari pemerintah Iya, berarti ya? Jadi ada kerjasama dari Badan Ketahanan Pangan Nasional atau Bappenas, kerjasama dengan BKKBN Pusat yang diturunkan tentunya ke provinsi gitu ya. Jadi yang tim penyalurnya itu adalah dari PT POS, dan mereka sedang bergerak saat ini. Kemudian juga ada dari Tribun News kalau saya nggak salah gitu, itu juga sedang melakukan pemetaan ini ya. Dan kami juga mengharapkan para pelaku usaha juga itu yang telah berkoordinasi itu kan bisa bergerak itu dengan rujukannya adalah data KRS yang ada di BKKBN gitu, sehingga tidak salah sasaran gitu ya. Kemudian juga PMI juga di Kabupaten Deli Serdang itu juga sudah menjadi Bapak Asuh untuk beberapa KRS-nya yang sudah akan melakukan
penyaluran PMT dan sebagainya gitu Pak ya. Wali juga kalau nggak salah kemarin ada juga ya, Pak Wali Kota. Pak Wali Ada. Kota. Ada kan? Setiap kabupaten Bapak kan Asu. Iya, program. betul. Dengan jumlah tersendiri Iya, gitu ya Ibu ya. Kemudian juga kita mendapat dukungan ataupun perhatian yang sangat besar juga dari Polda, dari Bapak Kapolda Oke. Provinsi Sumatera Utara sendiri gitu ya. Yang beberapa kali kita sudah rapat ya Pak Andi. Pak Andi ikut juga itu kayaknya. Sudah beberapa serial meeting dengan Bapak Pak Kapolda Kapolda, sendiri yang sangat mendukung PPS ini gitu ya, dan harapannya ke depan kita bisa terus dapat bekerjasama gitu secara pentaheli maupun dengan berbagai kabupaten kota gitu yang sasaran kita adalah insya Allah semoga di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023 itu bisa turun lagi. iya bisa turun lagi, itu harapannya adalah 18,55% gitu Oke. atau bahkan lebih gitu ya. Sehingga di tahun 2024 kita bisa sama-sama mencapai seperti yang 14% dimandatkan tadi ya. Bapak Presiden gitu ya, 14%. Oke, jadi banyak sebenarnya program-program yang sudah dilakukan ya. Dan ternyata juga pemerintah fokus memang kayaknya untuk penanganan stunting dengan terbukti memberikan bantuan-bantuan juga ke masyarakat atau keluarga yang memang seperti Ibu bilang tadi beresiko ya. Benar. Beresiko stunting tadi. Nah, ini waktu kita kan udah nggak banyak lagi nih Bapak sama Ibu. Mungkin Bapak dulu apa yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa terkait pencegahan stunting, mungkin bisa diingatkan ke pendengar Kardopa yang ada di ini luas jangkauannya Pak, cukup luas Pak. Mungkin bisa nyampe nih nanti. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin nggak banyak ya yang perlu kita harapkan bagi masyarakat sebenarnya bagaimana mereka supaya aktif ya. Jadi kadang kan keterbatasan kita dalam Menyampaikan atau menjangkau masyarakat ini kan terbatas ya, sehingga butuhlah peran serta masyarakat untuk menginformasikan. Sama seperti yang terjadi pada hari ini, Ya. jalan rusak, yang apa itu. Coba yang ambil yang lebih jauh lagi tentang anak stunting misalnya. Nah, benar. Kita Jangan lakukan. fokus jalan rusak aja nih. Iya, nah seperti itu. Oke. Sehingga kita walaupun dia di gunung terinformasi gitu. Oke. Jadi pemerataan informasi itu juga dapatlah kepada masyarakat ini sekalian. Sehingga ya dengan kata lain juga mengetok pemerintah daerah ini. Benar. Ada loh di sana anak yang stunting gitu. Nah, tentu tren ini dalam konteks kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045 tadi. Jadi kalau sekarang kita mulai gerak, insya Allah nanti Bisa tercapai 2045 regenerasi kita generasi yang mampu untuk bersaing di tataran internasional. Nah, tuh. Nah, yang kedua Bu, Heeh. ya mungkin saya perlu juga ini men-trigger ini khususnya Kardopa ini. Bagaimana supaya kita buat seperti ada bulan untuk pemberian bantuan untuk anak stunting misalnya. Oh, oke. Coba kita menjadikan satu gerakan ini sehingga kita bisa menghimpun ya dan untuk anak-anak dan ibu yang tadi. Ya, kalau masalah lokasi nanti kita tadi sudah ada data. Tentang keluarga beresiko stunting. Kita tinggal lihat mana yang belum tersentuh, kita akan menggulirkan ke sana. Oke, Tentu oke. swasta yang akan berbicara lebih banyak ini. Seperti itu harapan kami. Oke, berarti selain ada program pemerintah, bekerja sama juga dengan pihak swasta lah ya Iya, Pak ya. khususnya media ini yang banyak jangkauannya luas ini. Oke, Ibu silakan Ibu. Mungkin terkait ini Bu, pentingnya pencegahan stunting sejak dini, mungkin Ibu bisa ingatkan ke pendengar Kardopa, khususnya para wanita-wanita remaja ya Pak ya tadi, supaya tidak terjadi, tidak nambah-nambah lagi Bu. Iya ya. Remaja sekarang sukanya kurus ya. Iya, Padahal udah itu ke beresiko. Korea-Koreaan ya Pak. Padahal itu beresiko. Iya betul. Jadi harapannya sih ini ya dengan begitu gencarnya perhatian pemerintah gitu ya terhadap upaya percepatan penurunan stunting, harapannya mungkin akan semakin tinggi nanti tingkat kesadaran masyarakat gitu ya. Kemudian dengan adanya kerjasama yang baik juga yang sifatnya baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten kota, bahkan kecamatan dan desa gitu. Jadi harapannya nanti anggaran-anggaran untuk PPS ini juga akan semakin tertingkatkan gitu ya. Regulasi-regulasi yang memperhatikan terkait dengan PPS ini juga akan semakin banyak. Kemudian juga harapannya juga ini kita ada TPK seperti saya sampaikan tadi itu, tim pendamping keluarga itu lebih kurang ada 30
ribuan orang gitu ya di Provinsi Sumatera Utara. Itu juga harapannya nanti semakin terkuatkan, semakin terfasilitasi gitu ya, semakin cakap nanti dalam melakukan pendampingan, rujukan gitu ya, juga melakukan surveillance-nya gitu, sehingga harapannya akan semakin terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk bisa menuntaskan stunting ini pada akhirnya nanti. Oke, ingat 4 terlalu tadi ya. 4 terlalu, terutama 4 terlalu itu harus dihindari betul. 4 terlalu itu harus dihindari. Terlalu dini, terlalu dekat, terlalu Banyak. terlalu tua. Mungkin satu hal yang perlu saya tambahkan, Ha. untuk yang 4T tadi salah satunya kan terlalu muda ya. Iya. Makanya kalau di programnya BKKBN, di Dinas KB itu wanita itu usia menikahnya itu 21 tahun. 21. 25 Untuk yang pria ya. Untuk yang pria. Iya. Jadi itu bagaimana supaya ini menjadi sebuah program yang bisa. Tapi mudah-mudahan kalau di kota, karena rata-rata anaknya sudah kalau tamat SMA kuliah, dengan kuliah ini akan menunda dia untuk Ya, menikah. benar. Tapi bagaimana dengan yang jauh dari ibu kota seperti itu? Masih banyak yang menikah muda itu Pak kayaknya. Iya, ya kan? khususnya tadi itu karena dia mungkin keterbatasan ekonomi, Benar, Pak. kemudian dia mau kuliah juga tidak punya kesempatan, mau kerja juga demikian, ya yang alternatifnya ketiga menikah. Menikah gitu. lah, ada yang mau ya Pak. Tapi untuk wanita yang paling bahaya kan Ibu ya, kalau menikah terlalu muda juga. Iya. Salah satu reproduksi kan kita belum kuat tuh. Benar. Sistem reproduksinya belum Psikologinya. benar. Baik Bapak Ibu, waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita ya. Semoga pencapaian target 14% di 2024 bisa tercapai ya Pak. Amin. Untuk pengurangan stunting ini, karena kita lihat progresnya semakin tahun menurun. Diharapkan 2023 ini turun lagi gitu ya. Kerja keras nih Bapak sama Ibu ya. Kerja sama pastinya. Saling, Kerjasama. kalau orang bilang saling berkolaborasi ya. Iya. Saling bekerja sama. Baik, kita harus pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar Kardopa yang sudah live Facebook juga nonton di Facebook kita Kardopa 994 FM. Terima kasih. Live streaming kita yang sudah mendengarkan dari jauh juga terima kasih. Saya Desi harus pamit. Selamat pagi, tetap semangat, dan tentunya talk show kita hari ini bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dan juga Radio Kardopa 99,4 FM, berani tampil beda. Selamat siang dan sampai jumpa.